Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga hari ini sehat selalu ya semuanya ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu. Jara. Mas Bedu bisa jawab nggak nih pertanyaan Zahra? Kalau pertanyaannya mudah, insya Allah bisa jawab. Nah. Kalau susah, biar teman-teman Nabawi aja yang jawab. Dilemparkan ya. Iya. Nah, ada penyakit yang bisa membuat seseorang hancur, Mas Bedu. Tahu nggak apa itu? Penyakit yang... Penyakit itu koret. Bukan. Pelit. Bedit. Bukan. Merek GHC. Bukan. Sampai hafal kata-katanya Mama. Bukan. Jadi ini tuh penyakit bisa menjangkit semua lapisan masyarakat. Tahu. Bisul. Bukan. Kutil. Bukan. Kadas. Astagfirullahaladzim. Aduh. Udah Mas Bedu nyerah nih. Kutu buku. Bukan. Kutukan dari nenek sihir. Bukan. Mas Bedu nyerah gak nih? Nyerah ya. Gimana? Jadi penyakitnya itu namanya adalah penyakit lalai. Oh, penyakit ya, hidung gajah. Belalai. Iya. Beda. Kalau orang yang sering berarti belalai dia. Belalai. Lalai, iya benar. Ternyata penyakit lalai itu bisa berdampak luas ya pada kehidupan seseorang ya. Bahkan bisa menghancurkan karir dan kesuksesan seseorang. Iya. Kalau dia lalai. Benar Mas Bedu. Iya. Ini keterlaluan banget sih dampak dari lalai ini nih. Masya Allah, banyak banget dampaknya. Banyak gitu kan, bintik-bintik bisa dampak. Oh itu kalau lalai pakai skincare. Oke, lalai dalam segala hal nih ya. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Bapak yang lalai Zahra. Ini Ma. mah. Amat kamu. Iya mah. Bedu dah mah. Alhamdulillah mah. Dan seger-seger pantesan Bedu betah di sebelah sini. Masya Allah. Tadi Bedu di sini mau pas lama-lama Bedu ke sini. Sini lagi dong. Pelipir. Dari mana Sen? Institut Ilmu Al-Quran. Ini semua seragamnya sama ya? Iya. Jaketnya hijau tapi kudungannya tidak sama. Ada coklat muda. Iya. Berarti itu tandanya mereka nggak lalai dalam memakai seragam. Makanya semuanya bisa kompak ya Maya. Seragamnya hijau, kita Berem, merah marun. Lagi cerita tentang mengenai dampak dari lalai. Tadi kata Mas Bedu ternyata dampaknya tuh banyak banget ya Mas Bedu ya? Sangat. Iya mah. Bahkan dari mulai atasan, pemimpin, rakyat biasa, pejabat, semua kalau lalai bisa hancur. Hancur kalau lalai. Ya. Betul ya Pak? Karena semua punya kewajiban. Boleh Pak, bagaimana Islam melihat sebuah kelalaian dalam diri kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dampak lalai. Kita manusia ini labil, enggak mantap. Di antara kita kalau orang Sunda bilang namanya edan eling. Kadang-kadang edan, kadang-kadang eling. Semoga edannya jarang. Amin. Elingnya yang banyak. Amin. Tidak ada yang sempurna. Sehebat bagaimanapun manusia pasti suatu saat melakukan kelalaian. Kalau seandainya manusia melakukan kelalaian bukan dibenarkan, wajar. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-insan malu khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kalau kita sebagai manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa, normal dan wajar. Yang salah mana? Sengaja berbuat salah. Sengaja punya utang nggak dibayar-bayar. Nah itu kan kesengajaan. Itu yang tidak disukai. Bagaimana agama kita memandang yang namanya lalai? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang yang lalai. Mereka lalai dalam mengerjakan sholatnya. Jadi sholatnya gitu anggot-anggotan. Ya Allah. Masya Allah. Jangan-jangan diri kita. Kita ngerti tentang agama. Bahkan kadang-kadang menyampaikan kepada orang. Tapi yang namanya setan kan menggoda terus. Masya Allah. Nih,
mahasiswa dalam IIKI tuh untuk belajar menghafal Al-Quran. Mamah tanya sama kalian, pernah nggak ada perasaan nggak sekarang mah itu setan? Itu pasti setan menghalang-halangi dalam kita beribadah. Ada orang yang lalai dengan dirinya, lalai dengan keluarganya, lalai dengan lingkungan, lalai kepada Allah. Ini lalai yang sangat tidak disukai oleh agama kita. Makanya kita wajib menghindarinya. Mana orang yang lalai dengan dirinya? Orang yang lalai dengan dirinya, dia sehat walafiat, diam aja. Masjid dekat. Masya Allah. Kedengeran ajan, yang ketawa kayak yang ngaku ya. Kedengeran ajan, cuek, nggak ke masjid. Iya apa iya? Iya. Ngacung. Lalai dengan dirinya. Tahu kita yang namanya kitab suci Al-Quran harus kita baca. Kita mengerti isinya. Waktu ada habis sholat, assalamualaikum, habis wiridan, habis sholat. Bukannya buru-buru tuh kita baca Quran. Quran ada, tinggal ngambil doang. Angguran yang dipegang, Quran apa HP? HP. Tuh, ngaku kan. Lalai nggak? Lalai. Lalai dengan diri kita. Padahal tahu pahalanya, Masya Allah. Berapa susahnya sih kalau kita misalnya habis sholat 2 lembar, lohor, habis asar 2 lembar. Berapa menit sih? Masya Allah. Baca Quran 2 lembar. Kalau setiap habis sholat 2 lembar, sehari udah 1 juz. Sebulan udah khatam. Berapa susahnya, berapa lamanya kita. Tapi itulah setan menggoda manusia dengan kelalaian. Orang yang lalai dengan dirinya sendiri, tunggu kehancuran hidupnya. Masya Allah. Waktu ada nggak mau kerja, peluang ada cuek dengan keadaan. Tunggu kehancurannya. Berbeda dengan orang yang bersemangat. Ada kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berdagang, dia berdagang, kesempatan untuk usaha, dia usaha. Dia berpikir kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Itu baru yang semangat dan itu yang diperintahkan. Masya Allah. Yang lain alasannya kenapa? Dia berpikirnya setengah hati. Hanya untuk saat ini. Tidak memikirkan masa yang akan datang, yaitu alam akhirat. Itulah diantara kenapa manusia lalai. Lalai. Oke, bahaya. Ternyata dampak lalai serius ya. Betul, Jadi nggak sangat bisa serius. dibilang main-main. Artinya kalau bisa jangan sampai kita lalai terhadap kewajiban kita sebagai umat muslim ya, Maya. Ya. Apa yang menjadi kewajiban kita, jadi jangan sampai terlewatkan. Baik jamaah juga jangan dilewatkan yang satu ini, karena sesaat lagi kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Jadi lalai itu sebenarnya didasari banyak faktor, Pak. Bisa Banyak malas, faktor. bisa nggak peduli, cuek. Emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Ya Allah. Bagaimana ntar? Emang gitu. gue pikirin ntar. Jadi berbagai banyak alasan. Karena setan menggoda manusia diantaranya dengan kemalasan. Waktu ada, badan sehat, semua anggota tubuh berfungsi dengan baik. Tapi karena setan menggoda yang sangat kuat, dengan berbagai alasan jadi malas. Ntar besok aja Apa kita bisa menjamin ntar masih hidup? Nah, nggak bisa mah. Makanya orang yang lalai itu berpikirnya setengah hati. Ya, Masya Allah. Kita harusnya mikir. Hidup hanya di dunia. Dunia ini hanya sementara. Tapi dunia itu adunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemayan akhirat. Dunia baik akhirat baik, dunia buruk akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Jadi kalau dunia kita hidup yang berkualitas, jangan lalai. Amin Allah. Masya Allah. Allah gimana enggak lalai, banyak amat masalah. Siapa yang hidup tidak punya masalah? Ista'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Al-Baqarah 45. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Dan ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat kata Allah. Iya mah. Maksudnya apa dari ayat ini? Kalau kita punya masalah, emang dibagi buat kita atas izin Allah. Tapi menghadapinya dengan sabar. Jangan belum apa-apa. Aduh ya Allah, kenapa berat amat masalah saya? Salah. Ya Allah. Ista'inu. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Terima nih musibah dari Allah. Hadapi dengan sabar. Kenapa? Kata Allah, maka yang diberikan kepada kamu, kamu mampu. Kamu sanggup.
Dari mana kita tahu? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian aku berikan sekadar kemampuan kamu. Jangan merasa berat. Ya. Belum apa-apa udah bilang berat. Bagaimana mengatasinya? Pede. Makanya Allah berikan ujian kepada saya sanggup mengatasinya. Begitu caranya. Jangan dilalaikan. Lalai segala-gala. Makanya Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya aku menyembah. Hanya kepada engkau ya aku minta tolong. Hobi dijalani. Tapi jangan lupa sembah Allah. Waktunya menyembah. Ya. Semua punya masalah. Kenapa sholat 5 kali? Kita sholat menghadap kepada Allah. Meringankan beban kehidupan kita. Kenapa 5 kali? Dibagi-bagi. Biar beban kita nggak terlalu berat. Ada masalah. Lohor sholat ngadu sama Allah. Ringan. Bukankah kalau kita punya masalah, curhat sama seseorang, ringan nggak hati kita? Plong. Ringan. Plong. Dikeluarkan sudah. Makanya dibagi 5 oleh Allah. Sengaja Allah. diberikan ujian, diberikan masalah. Bukan untuk melalaikan kita, tapi semakin mendekatkan kepada Allah. Lohor, ngadu, ya Allah. Saya punya masalah begini-begini, izin darimu ya Allah. Ringankan beban kami ya Allah. Minta solusi darimu ya Allah. Blong hati kita. Datang lagi waktu asar, kan ada beban lagi. Iya. Minta lagi. Datang maghrib, datang isya, datang subuh. Semua permasalahan ada. Kalau kita 5 kali sehari semalam, plong, plong, plong. Berarti bukan semakin lalai, tapi semakin dekat kepada Allah. Masya Allah. Hati-hati. Itu juga Kalau untuk mengantisipasi kita untuk berlindung kepada Allah ya, Mah, agar supaya godaan setan kan 24 jam, Mah. Jadi semakin sering kita menghadap Allah, semakin jauh kita dari godaan setan itu ya, Mah. nih maaf, dengan kita semakin mendekat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjayang dirang oleh Allah, otomatis secara spontan langsung perbuatan dosa dan maksiat akan menjauh dari kita. Iya. Kenapa? Setiap saat kita ibadah kepada Allah, tidak lalai, tidak melalaikan perintah Allah, tidak melalaikan yang dilarang oleh Allah, otomatis tidak ada kesempatan waktu untuk mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Otomatis loh. Iya mah, otomatis. Tidak ada harus menyiapkan bagaimana mencari energi agar tidak berzina. Bagaimana energi harus saya pakai untuk menghilangkan korupsi. Ya. Biar nggak nipu orang dan seterusnya. Tidak perlu menyiapkan energi itu. Yang penting mendekat kepada Allah. Makanya orang yang tidak sholat dari perbuatan maksiat. Iya. Makanya orang yang tidak sholat masuk neraka sakor. Ya. Mak sarakakum fi sakor. Qala lam nakum minal musholin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Kami melalaikan sholat. Tuh, lalai sholat. Nauzubillah min dzalik. Mah, tapi dapatkah dikatakan lalai apabila seseorang hanya melakukan ibadah aja tapi dunianya sama sekali nggak dilakukan? Lalai dong. Lalai juga ya, Mah. Islam itu agama yang seimbang. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal kalian buat duniamu seolah-olah hidup selamanya. Beramal kalian buat akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Kalau kita tahu hidup selama-lamanya sungsang sumbal, pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, nyari duit. Iya, Mah. Tapi kalau kita, maaf, mamah deh kalau beduk takut marah. Misalnya mamah nggak enak badan, misalnya. Udah aja nggak apa-apa, Mah. Misalnya, kata dokter, beduk besok jam 2 siang mati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya mama Udah juga. pengen ya, makanya gue bilang tadi mama lupain dulu. Misalnya, Misalkan tadi ada- nawarin ya, diri misalkan baru ada- beduk. Sama, bisa. Mau mati nggak? Pasti semua ya, Mah. Ya, Kata katanya dokter kalau mama, begitu. kata, Kata dokter misalnya, begitu. jangan marah. Tadi mau mama lu bilang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, sekarang begini, ya yang minta. Iya, iya. Kadang Iya, nggak apa, misalnya, iya. beduk nggak enak badan. Iya, Mah. Iya. Pergi dokter. Kata dokter, ya Allah, beduk kayaknya liatnya Dok. dari gejala sakitnya. Iya, Dok. Besok jam 2 siang kamu mati. Astagfirullahaladzim. Mama tanya, masih pengen pakai baju merah nggak? Masih pengen pakai sepatu nggak? Enggak. Udah pengen ibadah terus. Karena ibadah terus, Mah. Artinya seimbangkan hidup kita. Atau cari dokter lain kali, Mah ya. Ya. Artinya nggak lo. Lu jangan bela diri. Kadang lu yang dicontoh. Biasa suka ada second opinion, Mas, apa ya. Boleh Kalau jadi. udah abang udah dikasih rabu-rabu gitu ya, kita jadi semakin Jadi semakin Iya. ibadah, semakin deket. Makanya salah. Kalau tadi kata siapa? Zahra. Kata Zahra, sampai lupa nama dia. Kata Zahra, kalau orang cuma nyari dunia aja, Iya. itu salah. Salah. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Iya. Tapi jangan lupa urusan dunia. Akhirnya Baik. seimbang. Harus seimbang. Dunia harus karena Allah,
biar dunia dikerjakan, di akhirat masih dapat pahala. Begitu Masya Allah, seharusnya. begitu. Seimbang hidup. Baik, Mama nanti kita lanjutkan kembali ya Ma. Nah jamaah, kalau tadi kata Mama Islam adalah agama yang seimbang, otomatis nih kita harus seimbang juga antara tausiah Mama dan juga pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang di studio siap-siap ya. Setelah ini boleh nanya sama Mama Dede. Pertanyaan yang masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama setelah ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya. Mah, nih jamaah di studio juga mungkin nggak sabar mau bertanya sama Mama nih, Mah. Boleh ya, Mah? Mangga. Mangga ya, Mah? Mangga. Silakan. Yang Mangga yang mau bertanya? Mangga berdiri, siapa yang menanya saya? Mangga itu manggis. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayuning Tias dari Sekar Ayuning Institut Ilmu Al-Quran. Mau Galau galau nih? nih Mah. Oh, lagi galau. Ada apa Sekar? Bagaimana tolak ukur seseorang dikatakan lalai? Oke. Oke. Tolok ukurnya dari mana? Iya, dikatakan lalai dia. Yang dikatakan lalai. Artinya, kalau dia tidak mengerjakan perintah Allah, larangan yang dilarang oleh Allah dalam agama yang kita anut, agama Islam, mereka masih melanggarnya. Artinya dia lalai. Misalnya, Allah kan perintahkan kepada kita sholat. Entar atau beletang melenong sholatnya edan eling. Itu lalai. Atau Allah perintahkan kepada kita untuk puasa. Puasanya ada yang puasa donat, Ya di tengah di awal puasa, tengahnya enggak, mau lebaran puasa lagi. Iya. Ada yang puasanya cuma di awal, di ujung enggak karena dia jualan. Iya. Mama ngomong tuh karena banyak yang surat seperti itu. Lalai kewajiban, Jadi, Mah. Bayar utang udah jatuh tempo. Lalai, misalnya punya utang nggak dibayar-bayar, itu lalai. Iya. Misalnya sebagai suami cuek, duit punya, bini nggak dikasih Panik. nafkah. Beda, karena alasannya istri saya bekerja, itu lalai. Walaupun istri kaya raya, suami duitnya sedikit, tetap punya kewajiban memberikan nafkah. Kecuali kalau istrinya bilang, nggak usah saya banyak duitnya, itu kecuali. Iya, iya. Misalnya seorang ayah, lalai kepada anaknya, lalai kepada keluarganya. Anak atau disekolahin nggak disekolahin. Ya Allah. Bapaknya pergi ke masjid, anaknya bobo subuh, nggak tega ngebangunin. Itu lalai. Jadi itulah kelalaian-kelalaian Sekar. Kalau misalnya larangan yang dilarang oleh Allah masih dilanggar. Misalnya masih pacaran kan diharamkan. Dia melakukan perbuatan maksiat masih dilakukan, itu pun lalai. Itulah batasannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekar Ayuning Tias. Kasih Mah. Sudah dapat Mangga. tolak ukurnya ya? Iya. Nah, Mah, sesuai dengan tadi janji kita mau ngejawab pertanyaan di Instagram nih, Mah. Ya, mangga. So, Sebelumnya terima kasih ya, atensinya banyak sekali nih pertanyaan yang masuk di Instagram. Tapi Zara izin pilih ya, Mah. So. Ada dari Dodi Cahyadi 31. Dodi Cahyadi 31. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dodi Cahyadi 31. Galau nih, Mah. Ada apa? Apakah kita termasuk lalai ketika menyia-nyiakan waktu luang? Padahal kalau kita mendapat kesulitan baru ingat Allah. Bagaimana menurut Mama? Dan bagaimana dengan waktu luang yang ada benar-benar menjadi waktu yang bermanfaat? Terima kasih, Mah. Oke. Yang namanya waktu sangat berguna, sangat bermanfaat. Karena kalau kita melalaikan waktu artinya kita rugi. Yang namanya waktu kasoib, seperti pedang. Ya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak berjanji dengan waktu. Wal asr, wal lail, wad duha, wal asr. Makanya Allah mengatakan, wal asr innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa semua orang rugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran. Artinya kepada Allah satu, amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi kepada Allah hablum minallahnya satu, tapi karena hidup kita bergaul dengan orang lain, bersosialisasi, maka tiga. Amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita melalaikan ini, melalaikan kepada Allah, artinya Anda rugi waktu. Ya Allah. Yang harus Anda ingat, waktu sampai datang hari kiamat tidak akan kembali. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan. Coba. Ya, harus Harus dimanfaatkan. manfaatkan, Jangan sampai kita udah sakit baru mikirin kapan ibadah.
Iya. Udah miskin, baru kita mikirin kapan mau haji. Kapan mau Duitnya haji. udah habis. Ya Allah. Itu. Iya. Aduh. Jelaskan ya Zara ya. Zara, Jadi tidak boleh lalai. Zara. Iya, Mah. Jelaskan Iya, Mas ya. Jelas ya. Iya Mas Bedu. Iya iya aja, kamu dari tadi tuh Mas Bedu lihat tuh kayak gelisah gitu loh. Kayak nggak tenang, kayak orang bingung, kayak nggak fokus. Kenapa sih? Iya nih Mas Bedu, mohon maaf Banyak ya. dipikirin kali. Iya, banyak dipikirin kali ya, Mohon Maya. maaf Mas Bedu, Mama. Aduh, mohon maaf banget Zara belakangan ini nih jadi kayak suka lupa gitu Mas Bedu. Linglung kali dia, Duk. Linglung bener. Gue lupa linglung. Jadi tadi tuh Zara ada janjian sama orang nih Mah ya. Tuh, tapi ternyata Zara lupa buat ngasih sesuatu ke dia. Orangnya udah nungguin Mas Bedu. Akhirnya sekarang jadi marah-marah deh sama Zara nih karena itu katanya sesuatunya itu urgent banget gitu. Lalai dia. Makanya. Zara, iya kamu tuh masih muda loh, kok udah lupaan. Jadi nggak fokus nih Mas Bedu. Kalah sama Mas Bedu aja yang lebih muda usia daripada kamu nih. Nggak salah pandang loh. Ya Allah. Insya Allah nih, nggak pernah lupa sama yang namanya janji sama orang. Itu harus kamu perhatikan tuh, jangan seperti itu kamu. Iya nih Mas Bedu, makanya nih, aduh kenapa ya sekarang kok Zara jadi gampang banget lupaan kayak gini. Dan jadinya malah orang jadi marah kan sekarang sama Zara nih, aduh astagfirullah. Itu harus kamu rubah Zara ya. Jangan kamu pertahankan karakter seperti itu ya. Itu kamu namanya lalai. Jangan sampai lalai seperti itu. Ini bisa berdampak negatif untuk kehidupan kamu ke depan nanti loh. Ya Allah. Benar, Bedu, Zahra, Masya Allah. Kita ini harus banyak istighfar, banyak berzikir, jauhkan daripada kelalaian. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Kecelakaan bagi orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Boleh jadi lalai waktu, lalai bacaan, lalai kehusuan, kelalaian-kelalaian yang lain, termasuk lalai dengan orang lain. Hindarkan kelalaian oleh kita. Iya ya Mah, insya Allah mulai sekarang Zara mau berubah deh Mah ya. Karena dampaknya ternyata nggak cuma buat Zara tapi juga buat orang lain gitu Mas Bedu. Iya Zara, bismillah. Pasti Zara bisa lebih baik lagi. Mendekatkan diri kepada Allah bisa membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Tuh, sama satu lagi nih. Mungkin belakangan ini Zara kurang makan atau minum yang bergizi nih. Ya, karena asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu berpengaruh juga dengan kehidupan kita Zara. Iya nih kayaknya ya Mas Bedu ya. Soalnya belakangan ini nih Zara suka lupa nih minum vitamin. Dan makannya juga kayaknya sembarangan nih Mas Bedu. Aduh. Wah, kamu harus minum dan makan makanan yang bergizi Zara. Kayak satu ini nih ya. Supaya kamu nggak sering lupa dan selalu sehat sepanjang hari. Wah, apaan tuh Mas Bedu? Ada nih. Nih, namanya susu steril 7 kurma. Wah, ini pasti bagus banget sih Mas Bedu karena ada susu steril dan juga buah kurmanya ya. Nah, tapi Mas Bedu biasanya nih susu steril harganya mahal. Nah, kalau susu steril 7 kurma ini gimana tuh Mas Bedu? Zara masih aja ya kurang informasi nih. Masih aja ketinggalan informasinya. Nih, susu steril 7 kurma ya udah rasanya enak, harganya nggak mahal. Karena susu steril 7 kurma, susu steril pertama di Indonesia dengan perpaduan sempurna susu steril dan buah kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, ditambah lagi nih, selain itu ya, susu steril ini sangat bermanfaat. Apalagi ditambah dengan buah kurma yang pastinya berkhasiat. Menjadikan susu steril 7 kurma memiliki kasta tertinggi dibandingkan dengan susu steril lainnya. Dan yang paling penting ini, udah rasanya enak dan double manfaat. Masya Allah, manfaat dari susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu ya. Apalagi ini ditambah dengan khasiat buah kurmanya. Zahra mau cobain dong Mas Bedu, biar Zahra makin semangat setiap hari. Bedu, ngomong susu steril, Mama juga mau dong. Bagi dong Mama, Bedu. Oh, Kan Mama pengen sehat terus, Bedu. Tenang Mas, semuanya kebagian. Buat Mama ada, buat Zara juga ada. Asik, Alhamdulillah. Nih, maaf buat Mama, mohon maaf Ma. Hatur nuhun. Iya. Buat Zara juga nih, silakan Zara. Makasih Mas Nih, Bedu. kita cobain Kita sama-sama ya. Ya. Kita nikmatin Yuk. sama-sama. Bismillah dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya, Bedu. Gak hambar. Anak-anak pasti suka. Iya mau bener banget. Zahra aja suka banget nih. Kurmanya terasa banget Mas Bedu. Tapi Mas Bedu, anak-anak boleh kan minum susu steril 7 kurma ini juga?
Oh boleh dong Zara, pastinya boleh. Karena susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan ini juga sebagai bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bener kata Zahra Bedu, kurmanya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk jaga kesehatan tubuh mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh jamaah, mama aja suka. Jamaah di rumah juga harus cobain ya. Jangan mau kalah sama mama. Kalau Mas Bedu mah udah beli banyak buat stok di rumah. Dan satu lagi nih yang perlu ibu-ibu ketahui. Kalau susu steril 7 kurma ini harganya nggak mahal kok. Pastinya dong Bedu, minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang gak suka? Karena zaman sekarang Bedu, yang biasa-biasa gak cukup. Pakai masker aja harus double. Asupan gizi ke dalam tubuh kita pun harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril, manfaat buah kurma. Steril 7 kurma, enak, double manfaat, gak pakai mahal. Bapak Ibu jamaah, jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Kita beri kesempatan lagi penanya Instagram yang mau bertanya sama Mama Dede. Masih Iya ada? nih, masih banyak sebenarnya, tapi ini salah satunya yang udah Zara pilih nih Mah ya. Oke, silakan. Dari WLD Antaki Mas Bedu. BLD Antaki. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam BLD Antaki. Mau minta saran. Naon? Kenapa urusan-urusan di dunia berantakan dan tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Jadi saya ngerasa ikutin hawa nafsu aja. Sehingga hati jadi lalai untuk mengingat Allah. Apakah lalai ini sehingga tidak mendapatkan petunjuk dari Allah ya Mah? Mohon penjelasannya Mah. Artinya Anda punten, Anda tahu hidup karena Allah, usaha karena Allah, tapi Anda tidak mau mendekat kepada Allah. Itu kesalahan Anda Antaki. Jadi Anda telah menjawab pertanyaan Anda bahwa Anda lalai kepada Sang Pencipta yang berikan segala-galanya. Yuk, saya sarankan jangan bosan dengan kegagalan. Ya. Minimal kegagalan 7 kali, tapi 7 kali bangkit. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau mungkin Antaki lalai terhadap Allah, Ya. Hubungannya kepada Allah, hablum minallah Mah. Ya. Nah kalau lalai kepada sesama manusia nih Mah, hablum minannasnya. Misalkan nih Mah, ada perusahaan yang lalai terhadap kewajibannya membayar upah pada karyawannya. Ya. Atau majikan pada pembantu-pembantu di rumah. Itu dampaknya apa terhadap kelalaian seperti itu Bang? Rasul bersabda, bayarkan gaji karyawan kalian sebelum keringatnya dingin. Masya Allah. Sebelum keringatnya kering. Maksudnya gitu, seperti itu. Apa maksudnya? Siapapun yang bekerja kepada kita, jangan melalaikan mereka. Karena tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa. Misalnya, Mama semuanya sebuah perusahaan, pegawai Mama sekian banyak. Mama, sebelum buat diri Mama, gaji dulu mereka sesuai dengan perjanjian awal. Bedu sekian, ini anak-anak sekian, selesai. Ya. Kita baru belakangan. Kewajiban dulu ya Mah. Kewajiban dulu, baru hak kita. Kenapa? Kita berpikir cerdas. Tanpa pegawai, kita nggak bakal usaha maju. Iya. Tanpa mereka, nggak bakal jalan kerjaan kita. Tanpa mereka, tidak ada keuntungan. Makanya Rasul mengajarkan, bayarkan upah pegawai kalian sebelum keringat mereka kering. Kalau seandainya, kata Bedu, kita tidak membayarkannya, tidak mustahil mereka keluar satu-satu. Siapa yang rugi? Kita. Dan itulah yang akan memberikan dampak kehancuran terhadap kita dan perusahaan. Dampaknya hancur dari sebuah perusahaan. Contoh, misalnya ada pegawai para karyawan, para buruh demo di kantornya. Misalnya, pengen gaji mereka naik. Yang salah, gedungnya ditimpukin. Ya. PT tempat mereka kerja dibakar, itu yang salah. Nah kita double ke penanya yang ada di studio sekarang Mah ya. Oke silakan. Ada yang mau Mangga bertanya? berdiri Neng. Ya, silakan berdiri sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Azahra dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah. Ada apa Safira? Bagaimana hukumnya? Contoh, ada seorang pekerja keras, kuli bangunan. Dia melalaikan sholatnya karena bajunya yang udah kotor. Iya, betul. Begitu Mah. Oke, Safira, Mama ngerti. Gak punya baju bersih. Harusnya kita sebagai seorang muslim yang benar-benar taat kepada Allah. Dikatakan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun lalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang benar-benar beriman
kedengaran azan, nama Allah disebut, tergetar hatinya. Harusnya kalau benar-benar dia orang beriman, maaf, siapapun Anda, bukan hanya yang kerja di jalanan, Iya, Mah. yang Kerja macul kasar, kerja dan kotor. seterusnya. Harusnya mereka siap bawa baju bersih. Jadi dimanapun, kapanpun datang panggilan Allah, tergetar hatinya. Langsung dia pergi ke kamar mandi, ganti pakaian yang tempat dia kerja, kemudian diganti dengan baju bersih. Diganti. Salat selesai, ganti lagi dengan pakaian kerja. Begitu, tidak ada alasan. Bagaimana kalau dia kulitnya seumur hidup? Seumur hidup dong kagak Ya sholat-sholat Allah. Safira. Makanya Safira, sekali lagi Mama sarankan siapapun Anda, bagaimanapun pekerjaan Anda, kalau itu mengotori tubuh Anda, mengotori pakaian Anda, dimanapun Anda bekerja, Mama jamin ada kamar mandi. Ya. Di musola, di masjid, di pom bensin kan bisa. Iya. Selama iman kita mantap, wajidat qulubuhum, tergetar hati kita. Ganti dong bajunya, bawa keresek nggak susah-susah. Kalau kata beru teh jadi gantungin teh manis, keresek baju gantungin Iya. deket teh, gampang Teh kan? manis benar, Pak. Iya, sebelahnya teh ya, Mah. Selama Jangan. otak di atas ngelang susah. Dan juga Oke. ada jam istirahat dan makan siang juga Betul. yang bisa digunakan untuk Iya. beribadah. Bagaimana Safira? Baik, Ma, terima kasih. Iya. Terima terima kasih atas kasih. jawabannya. Iya. Nah, Sangat peduli Safira dengan. Masya Allah. Mah, mohon maaf nih Mah, sepertinya tausiah kita harus sampai di sini dulu nih tausiah Mama, karena keterbatasan waktu. Oke. Terima kasih banyak ya Mah, Amin. tausiahnya hari ini. Alhamdulillah jamaah, hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Tadi Mama ingatkan kepada kita bahwa lalai adalah satu perilaku yang bisa saja datang kepada setiap orang. Baik itu pemimpin kepada karyawannya, ataupun orang tua kepada anaknya, suami pada istrinya, maupun siapapun. Hati-hati jangan sampai kita termasuk salah satunya yang lalai. Nah, Mama tadi juga ingatkan, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau mati besok. Dan beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Berdoa kepada Allah agar kita selalu dalam lindungannya. Silahkan Mah, kita tutup dengan doa. Pemirsa dan anak-anakku sekalian yang hadir di studio ini, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami lalai dalam mengerjakan segala-galanya, terutama dalam mengerjakan sholat ya Allah. Karena orang yang lalai untuk sholat mereka merugi. Begitu pula lalai dalam pekerjaan-pekerjaan dan lain banyak merugikan mereka. Merugikan dirinya, menghancurkan masa depan mereka. Melalaikan keluarga, pasti dibenci oleh keluarga. Melalaikan anak buah dan karyawan, pasti mereka tidak suka, bisa-bisa mereka meninggalkan kita. Sementara yang menghasilkan datangnya dari mereka. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami keimanan. Tanamkan dalam dada kami bahwa kami punya kewajiban, baru kami menuntut hak dari yang lain. Karena Engkau berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tanamkan kesabaran, tanamkan dalam hati kami agar tiap datang waktu sholat kami langsung mengerjakan sholat tanpa ada kelalaian. Hindarkan setan yang terkutuk untuk menggoda kami, atau karena setan selalu datang menggoda kami, mantapkan iman kami agar setan bisa tersingkirkan dengan iman yang ada dalam dada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mah, sebelum pamit seperti biasa. Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Luar biasa. Terima kasih untuk nasihatnya dan pesan-pesannya Mama. Dan terima kasih juga buat ilmu dan tausiahnya pagi hari ini. Zara, terima kasih Zara. Sama-sama Mas Bedu. Anda Bawi, terima kasih. Sama-sama.
Dan terima kasih juga teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran yang sudah hadir di Rumah Mamah Dede. Jamaah, terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.